Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian ke-10 ya. Masih dalam unit 4 Surviving in Digital Service. Oke. Part 10. Do you know what a spam is? Have you ever received a spam? Why don't spam you have received? Jadi spam itu adalah bisa berisi message, pesan, bisa berupa tautan, bisa berupa link, ya, bisa berupa file yang sekiranya itu datang tidak diharapkan. Itu bisa masuk kemana-mana ya, bisa masuk ke SMS, bisa masuk ke email, bisa masuk ke WhatsApp. Dan semua aplikasi itu bisa dimasuki seperti itu. Jadi sekiranya notifikasi yang tidak diharapkan itu bisa dikategorikan sebagai spam. Dan umumnya kecenderungannya adalah negatif. Oke, kita lihat ya beberapa isi spam yang biasa kita terima itu diantaranya adalah 1. Pasti masalah online kredit. Online kredit. Kemudian yang kedua, marketing produk. Jadi marketing produk itu kadang-kadang seringkali nyepam seperti itu. Kemudian bisa juga Bitcoin. Bisa juga need any help. Kalau dulu itu pernah ya viral yang namanya belikan bapak pulsa, belikan aku pulsa. Nah, jadi seolah-olah dia itu si pengirim SMS itu, waktu dulu masih SMS ya modelnya, itu seolah-olah dia itu terdampar di suatu tempat atau tersesat, kehabisan pulsa, terus kita dikirimi SMS, tolong belikan bapak pulsa, saat ini bapak sedang di kantor polisi dan tidak bisa dihubungi, seperti itu. Ternyata itu sindikat, bahkan mereka bisa mendapatkan dari pulsa sendiri itu bisa sampai miliaran. Itu jauh sebelum ada smartphone ya, masih dalam bentuk handphonenya itu masih dalam bentuk SMS. Itu dulu viral itu. Jadi belikan pulsa bapak itu viral itu dulu. Itu bisa dikatakan sebagai need any help, belikan bapak pulsa. Kemudian bisa juga menang lotre atau won a prize atau quiz juga bisa. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk spam yang biasa kita terima. Nah, kemudian, step you did when you receive the spam. Apa tindakan yang biasa kita lakukan apabila kita menerima spam? Yang pertama, kita biasanya dari vendor aplikasinya itu kita bisa report it. Jadi melaporkan, report it. Kemudian kita juga bisa block the number, kalau pakai nomor ya. Block the number. Kemudian bisa juga do not respond, tidak perlu direspon, biarkan saja. Tapi biasanya kalau tidak direspon, besok kita dikirimin lagi. Do not respond. Kemudian bisa juga don't click the link, kalau misalkan mereka mengirimkan link atau tautan atau bahkan file atau aplikasi, ya, jangan sekali-kali diklik. Don't click the link. Kemudian bisa juga delete it. Seperti itu. Tapi tindakan seperti ini, misalkan jangan klik, jangan respon, hanya menghapus, hanya mengeblok, itu nanti biasanya dia akan ada selamanya. Dalam artian, mendingan kita melaporkannya ke vendor aplikasi. Biasanya kalau ada beberapa kali laporan kayak gitu ya, nanti biasanya si pengirim spam itu nanti biasanya diblokir atau di ban istilahnya.
Seperti itu. Jadi kalau Pak Jul lebih menyarankan report it. Seperti itu. Oke, let's continue. How to clarifying in our conversation. Jadi kita masuk ke conversation ya. In pair, practice the dialogue with your friend, then answer the question. Hello famous, how are you? Just fine, gampang ya ini. Say, I wondering, are you free tomorrow? Katakan saya bahwa kamu apakah longgar besok? Besok, ya. Besok sore saya akan melakukan webinar dengan temanku. Mengapa? Apa yang ada di dalam pikiranmu? Kemudian Feby menjawab, oh, I just talk. Itu berarti saya hanya berpikir bahwa mungkin akan lebih baik untuk mengundangnya untuk makan malam ke rumahku. Tetapi jika kamu tidak keberatan. Kemudian Femas menimpalinya, ya, sepertinya lebih asik, tetapi kami telah merencanakan webinar untuk sebulan, sehingga saya tidak bisa. Terima kasih sudah memikirkanku. Maaf ya. Oh, tidak perlu khawatir, mungkin lain waktu. Dengar-dengar bagaimana ulang tahun Citra? Apakah kamu akan mengirimkan sesuatu? Femas, terima kasih telah mengingatkanku. Dia berasal dari Korea Selatan. Apakah mungkin untuk mengirimkan sebuah gift card, kartu ucapan dari Indonesia? Saya belum pernah melakukannya. Sama juga dengan saya, tetapi saya berpikir itu mungkin untuk mengirimkan sebuah kartu ucapan dari Indonesia ke Korea. Oke, mari kita lihat. Kita bisa membuka sebuah website pertama kali, kemudian kita memasukkan alamat websitenya. Untuk mengklarifikasi, kamu harus mengatakan kamu harus mengatakan kamu punya acara webinar dengan kelasmu. Bukankah itu mengenai the young entrepreneur? Jadi wirausaha muda ya. Ya, saya rasa seperti itu. Semoga semuanya baik-baik saja. Jadi ini dikatakan bahwa si Feby itu sebenarnya pengen mengajak untuk makan malam, tetapi si Femas itu tidak bisa karena dia memiliki kesibukan untuk acara webinar. Nah, kemudian Feby mengingatkan Femas. Jadi antara Feby, Femas dan Citra ini mungkin teman ya. Si Feby ini mengingatkan ulang tahun si Citra, yang kemungkinan besar Femas itu lupa. Nah, sedangkan Citranya itu berada di Korea Selatan. Terima kasih. Oke, mari kita lakukan. Ini ada salah satu merek. Tunggu, saya ingin membaca beberapa review mengenai merek tersebut. Ini dari David Lee. Ini nyaman, cepat dan mudah untuk mengirimkan gift ke temanmu dari luar. Keluar. Kamu punya beberapa jenis merchandise yang dapat diberikan temanmu untuk hari spesialnya. Buatlah temanmu, make your friend a day with. Jadi semoga temanmu juga bisa menikmati merchandise-nya maksudnya. Kemudian Feby, why don't we give someone? Mengapa kita tidak memberikan sebuah keuntungan kepada orang yang lebih? Daub itu gagah ya. Daub bukan ragu ini maksudnya. Maaf sekiranya nanti saya kurang berkenan. Yang saya maksud adalah beberapa orang itu membutuhkan kepercayaan dari apa yang dikatakan orang. Oh begitu, terima kasih Feby. Sehingga kita dapat memilih gift ya. Wow, lihat
pada gambar dari penjual terbaik dari mascarpone, fresh cream. Fresh cream, cream itu apa ini? Mungkin ini sejenis gift ya, mascarpone fresh cream to a happy birthday set. Jadi kayak semacam set hadiah ulang tahun ya, yang mungkin sangat cocok untuk dirinya. Bagaimana mengenai set ulang tahun? Ini ada kopi set. Kamu tahu bahwa dia sangat suka kopi. Harganya hanya 13,625 US dollar. Bagaimana menurutmu? Sepertinya bagus di gambar dan harganya juga masuk akal. Ini adalah pilihan yang bagus, saya pikir. By the way, lalu bagaimana kita dapat membayarnya online dengan kartu debit? Baiklah, pilih dulu produknya yang akan kita beli, kemudian klik check out. Setelahnya kita dapat memilih opsi pembayaran baik melalui kartu kredit atau kartu debit. Well, we are going. Oke, kita akan menggunakan kartu debit. Oke, gunakan saja punyaku. Saya ingin belajar untuk membayar online dengan kartu debit. Baiklah, masukkan nomor kartunya. Silahkan ketik di sini dan lengkapi detailnya. Saya akan lakukan. Well, oke. Yang terakhir, masukkan nomor PIN-nya. Sudah kulakukan. Sangat mudah bukan? Ya. Sangat, benar-benar sangat mudah. Nah, ini idiom ini. It's a piece of cake. Jadi nggak mungkin. Percakapannya sebelumnya kan sama sekali tidak menyinggung tentang cake ya. Cake itu kan roti. Ini bisa dikatakan sebagai idiom ini. Yes, it's a piece of cake. Jadi bisa dikatakan ini sangat mudah. It is a very easy. Oke, kita analisa untuk masing-masing pertanyaannya. What is the topic of the dialogue? The topic of the dialogue is about, jadi it's about a sending gift overseas to someone. It is about sending a gift overseas to someone. Jadi ini mengenai mengirim sebuah parcel ke luar negeri ke seseorang di luar negeri. Mengenai dialog tersebut. Yang kedua, why did the two speakers look very excited? Mengapa kedua pembicara tersebut terlihat sangat antusias ya, excited, bisa dikatakan antusias. Because it is the first time. Ya, karena semuanya itu adalah yang pertama kali, apalagi tadi yang pertama kali membayar secara online. Dan bahkan ada yang meminta membayarnya pakai kartu debitku saja. Nah, itu kan menunjukkan kedua anak tersebut antusias. Jadi kita bisa menjawab because it is the first time for them to send a gift to overseas. Number 3. What did they do? How do you know? Apa yang mereka lakukan?
Yang mereka lakukan adalah akan mengirimkan sebuah gift ya, parcel ke temannya yang di Korea Selatan. Ya kan? Berarti they want to send a gift to their friends in South Korea. Nah, di Korea Selatan. Nah, kita masuk ke idiom. Idiom used in the dialogues. Tadi Pak Jul sudah temukan ya, yang masalah roti tadi. Yes, it is a piece of cake. Jadi it is, ini idiom ya, idiom. Kemudian nanti sebelahnya the meaning atau artinya. Idiomnya adalah it is a piece of cake. It is a piece of cake. Cake, jadi disimbolkan makan kue itu kan sangat lembut, enak. Tidak dibutuhkan usaha untuk mengunyah. Jadi cuman dimasukkan ke mulut saja sudah lumer. Nah, itu bisa diibaratkan seperti itu. Jadi, nah, artinya adalah meaning, it is very easy. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengetahui tadi yang tanpa dop itu tadi. Nah, ini ya. Give someone the benefit of the doubt. Ini juga idiom. Jadi give someone the benefit of the doubt. Ini mengandung arti bahwa we must to trust what someone we must ya, bukan sebuah keharusan ya. Kalau pakai we must itu malah salah. Jadi mestinya adalah kita harus berposisi, kalau istilah bahasa Indonesianya itu berprasangka baik, positive thinking lah, seperti itu. Jadi kalau bisa diutarakan dalam bahasa Inggris, sometimes we have to trust what someone say. Nah, seperti ini. Jadi kadangkala atau suatu saat kita mestinya harus percaya terhadap apa yang dikatakan orang. Seperti itu. Tadi kalau Pak Jul mau mengatakan we must have to trust, itu malah salah. Must itu kan keharusan ya. Seperti itu. Jadi ini kalau bahasa Indonesianya, kalau Pak Jul mentranslate ya, ini sekiranya mengandung arti berpositif thinking saja terhadap orang lain. Oke, gitu ya, saya rasa cukup untuk pembelajaran selanjutnya. Ini lebih berat ya mengenai pemahaman teks. Proverb itu istilahnya peribahasa. Beda dengan idiom. Idiom itu sekiranya kalau bahasa Indonesia itu ungkapan ya. Seperti itu. Dalam kita bahas pada video berikutnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.